warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan pers yang saya hormati, hari ini alhamdulillah saya Eltiana diizinkan oleh Allah SWT mendaftar langsung secara fisik ke kantor KPU Provinsi Jambi sebagai bentuk komitmen saya untuk benar-benar serius akan mengikuti tahapan pemilu dari awali dengan mendaftar ke KPU Provinsi Jambi. Sesuai arahan dari Bapak KPU tadi, saya siap untuk berdialog dengan rekan-rekan pers tentang apa saja. Kalau bisa saya jawab langsung, kalau tidak bisa nanti saya pending jawaban tertulis. Bu, ini kan Ibu sudah periode yang kelima ini ya, sudah 20 tahun mengabdi di Senayan. Apa Bu untuk pengabdian yang ke-25 tahun ini nanti untuk Jambi, Bu? Yang lebih prioritas lah untuk Jambi. Alhamdulillah, jadi ASN akan mendoakan saya lolos periode kelima. Amin. Sekarang saya duduk di Komite 4 DPD RI dan dipercaya teman-teman se-Indonesia untuk menjadi Ketua Komite 4 DPD RI. Saya sudah pernah duduk hampir lebih separuh dari kementerian yang ada di Republik ini pernah bermitra dengan saya. Jadi insya Allah berdasarkan pengalaman tersebut, sekiranya Allah mentakdirkan saya terpilih kembali dan rakyat Jambi mempercayai kembali, maka bidang-bidang yang sudah saya kuasai itu akan menjadi pegangan saya untuk menolong pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Kalau sekarang saya lagi konsen dan mungkin ke depan juga akan konsen untuk penguatan ekonomi Provinsi Jambi. Yang sekarang sedang digalakkan adalah menguatkan ekonomi keluarga dengan mendorong Menteri Keuangan menggelontorkan program pinjaman modal usaha untuk ibu-ibu rumah tangga. Di Jambi itu nasabahnya ada 230.000 orang, dan untuk selanjutnya nanti tergantung kepada perkembangan situasi untuk periode ke depan. Sekiranya Allah mentakdirkan saya kembali ke Komite 4 DPD RI bidang keuangan perbankan, insya Allah saya sudah tahu apa yang akan saya kerjakan. Jadi berarti Ibu udah yakin bakal maju lagi, terpilih lagi di 2024? Yakin dong, saya sudah daftar. Marah KPU sama saya nanti. Ada persiapan khusus nggak untuk menghadapi di 2024 mendatang? Pasti ada, karena saya lihat 23 calon itu orang hebat semua. Ada 4 incumbent termasuk saya, 3 incumbent di luar saya ya, dan ada 19 orang pendatang baru. Dalam bertarung, kalau saya anggap ini pertarungan, saya nggak boleh lengah. Saya anggap ini nanti persaingan yang ketat, tapi saya tetap akan mendahulukan pekerjaan saya sekarang sebagai anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi dan sebagai Ketua Komite 4 DPD RI. Ini kan udah periode kelima. Sebenarnya apa yang Ibu perjuangkan dan fokuskan di Provinsi Jambi ini? Seperti DPD yang Ibu perjuangkan untuk masyarakat Jambi ini kan udah periode kelima, artinya Ibu udah pengalaman ini. Yang Mas nanya yang akan, kalau yang sudah bisa dilihat di rekam jejak saya ya, teman-teman media juga sering nulisnya. Untuk selanjutnya, DPD ini adalah sebuah lembaga independen dan fokus tugasnya adalah tentang pengawasan APBN. Kalau APBN di daerah itu tidak ada yang mengawasi, maka banyak kebijakan pemerintah pusat itu yang tidak pas di daerah. Dalam hal itulah DPD menggali problemnya di daerah, berdialog dengan masyarakat sewaktu reses atau dalam bentuk FGD, dan ketika raker dengan menteri terkait kami sampaikan. Sebagai contoh, sambungan saya di DPR periode ke-3 kemarin di Komisi 11, saya intens mengawasi penggunaan dana desa. Berlanjut di Komite 4 DPD RI juga tentang dana desa. Saya sampai kepada kesimpulan bahwa sudah saatnya negara ini memberlakukan otonomi dana desa. Tidak lagi membuat aturan-aturan yang ketat terhadap dana desa.
Misalnya yang terakhir itu dana desa itu harus 40% untuk program stunting. Sementara di Jambi saya yakin tidak akan sebanyak itu stunting itu. Yang kedua, stunting ini merupakan kesalahan fatal pemerintah pusat membebankan kebijakan pusat kepada dana desa. Nah, kalau tidak ada anggota DPD yang bersuara tentang ini, maka sampai kiamat pun dana desa itu akan tetap hanya glamor di program nasional, tetapi tidak bisa membantu pembangunan di desa, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan kesehatan dan ekonomi rakyat. Sekarang sedang leading gerakan kami DPD RI, dan kebetulan saya ketuanya di situ, untuk mendorong otonomi dana desa. Jadi nanti desa musrendes, dan pengesahannya adalah untuk cukup di tangan Pak Bupati. Jadi hal-hal seperti itu yang rutin kami lakukan dan nanti akan berbuah untuk seluruh Indonesia. Sekali lagi, kalau tidak ada DPD RI yang mengawasi APBN seperti itu, maka sampai kapanpun tidak ada yang mengevaluasinya. Karena saya pernah di DPR nggak sampai ke sana pekerjaannya. Satu lagi saya beri contoh tentang WTP yang diberikan oleh BPK terhadap kepala daerah. Kami melihat langsung menemukan bahwa ada provinsi 5 kali berturut-turut dapat WTP, namun ada 398 rekomendasi yang untuk dibenahi. Kok bisa sebuah provinsi 398 temuan tapi tetap mendapat WTP? Padahal sekarang WTP itu dijadikan senjata bagi kepala daerah yang incumbent untuk maju menganggap mereka clear. Saya beri contoh satu yang parah itu, sebuah provinsi di Sumatera. Nanti kalau adik-adik ingin tahu, japri saja, saya tidak umumkan di sini. 8 kali pas saya nggak hafal ya, gubernurnya WTP. Namun temuan BPK-nya itu naik dari 12 menjadi 15 ketidakpatuhannya. Dan yang paling fatal, kepatuhannya itu salah satunya adalah belanja tidak sesuai dengan spek. Tidak sesuai dengan spek, tapi dia WTP. Bisa kita bayangkan, gubernur dan bupati ini kan tidak ikut melayani BPK auditor ketika di lapangan. Yang melayaninya kan para sekda, para kepala bapeda. Lalu ketika gubernurnya nanya, apa hasil WTP, hasil audit BPK kemarin? Alhamdulillah Pak Gubernur, Pak Bupati, kita WTP gitu kan. Lalu kita belanja barang tidak sesuai spek kemarin, aman ya? Aman Pak. Nah, bukan tidak mungkin, lanjutlah belanja tidak aman itu kan. Dan kami pikir di DPD itulah salah satu penyebab kenapa Bupati Gubernur yang WTP itu masih ditemukan mereka korupsi. Jadi sistem itu tidak kami bebankan salahnya kepada daerah, tetapi kepada mitra kerja kami BPK RI. Jadi, Bu, selama ini kan 20 tahun sudah mengabdi di Senayan. Cara apa pandang Ibu tentang Provinsi Jambi seperti apa, Bu, sampai sekarang? Jambi pernah ekonominya di atas ekonomi nasional ya, zaman Bang HBA kalau nggak salah. Jambi boleh disebut ekonominya naik, tetapi dalam pandangan saya harusnya Jambi jauh melompat lebih maju dari ini. Satu aja yang saya beri catatan yang sampai sekarang belum tercapai obsesi saya sebagai anggota DPR atau DPD di Senayan adalah saya melihat kepala daerah di Jambi kurang memahami strategisnya jabatan anggota DPD dan DPR RI Dapil Jambi. Sampai sekarang misalnya Pak Gubernur belum pernah berbicara dengan kami persoalan kecil saja seperti jalan Tembesi Kota Jambi. Itu fatal sekali itu, kesalahan Jambi, karena yang lewat bukan orang Jambi tapi juga investor segala macam, tapi sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Saya yakin sekali pertemuan saja dengan orang Senayan selesai itu persoalan. Dan itu adalah statement saya untuk seluruh kepala daerah di Provinsi Jambi. Sangat minim komunikasi dengan DPD dan DPR RI. Yang bagus dulu zaman Bang Zulkifli Nurdin. Periodik 9 bulan kami ketemu Jakarta atau kami undang ke kantor Pola. Intinya sayang kalau DPR dan DPD RI Dapil Jambi yang 14 orang itu tidak di-push, tidak ditekan oleh gubernur dan bupati untuk menolong daerah ini. Kendalanya di mana, Bu?
miskomunikasinya antara kepala daerah dengan DPD RI? Kalau kami dalam posisi tentu saja kami kan tidak punya kantor di sini. Yang punya aparatur itu kan kepala daerah. Yang punya segala sumber daya itu kan kepala daerah. Jadi kami dalam posisi menunggu sambil kami terus merayap ke daerah, ke rakyat-rakyat yang mereka punyai. Sedikit lagi Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, ada beberapa nama baru yang ikut bertarung di pemilu 2024 kan. Nah salah satunya kan ada anak Pak Sukandar Bu, dari Tebo.